Salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan. Bersama saya Pendeta Resta Karo-Karo kembali menemani Anda dalam belajar sekolah Sabat di pelajaran pertama di program sekolah Sabat Belajar Sekolah Sabat 777. Belajar sekolah Sabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Tepatnya hari ini, hari Senin 27 Maret 2023, kita akan belajar tentang serangan setan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu kami panjatkan Allah kami maha tinggi. Engkaulah pencipta dan juga penebus kami. Saat ini sebentar kami mendengarkan firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat di hari Senin. Ajari kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahaminya, serta membawa iman kami semakin setia bagi Tuhan. Kami manusia penuh dengan dosa. Ampunkanlah kami dari setiap kesalahan pelanggaran kami terhadap firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bila kita baca dalam kitab Wahyu 12 ayat 4 dan 5, kita menemukan bahwa iblis berusaha untuk menghancurkan Yesus. Namun dalam setiap upaya itu, iblis gagal. Pada kelahiran Kristus misalnya, seorang malaikat memperingatkan Yusuf dan Maria tentang rencana keji Herodes, dan mereka melarikan diri ke Mesir. Yesus menghadapi godaan iblis yang paling menarik di padang gurun dengan ada tertulis, dan dengan demikian menemukan perlindungan dalam firman Allah. Dalam kematiannya di kayu salib, dia mengungkapkan betapa besar kasih-Nya dan membebaskan kita dari penghukuman dosa. Dalam kebangkitannya sebagai imam besar kita yang hidup, dia membebaskan kita dari kuasa dosa dalam kehidupan kita. Saudaraku, bila kita baca dalam Wahyu 12 ayat 4-6 dan juga ayat yang ke-9, demikian juga Efesus 5 ayat 25-27 dan 32, dan Mazmur 27-9. Kita menemukan ada beberapa simbol-simbol sebagai berikut. Ada kata naga, ada kata perempuan, ada kata anak laki-laki, dan ada kata gada besi. Dalam kitab suci, gada besi adalah simbol kekuasaan atau penguasa. Gada besi adalah simbol dari yang tidak bisa dipecahkan. Sangat kuat, kekuasaan yang tak terkalahkan. Yesus menghadapi setiap godaan yang kita alami, tetapi dia keluar sebagai pemenang. Iblis adalah musuh yang dikalahkan. Kristus telah menang atas dia dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitannya, karena Yesus telah mengalahkan iblis di kayu salib Golgota. Kita juga bisa menjadi pemenang. Kemenangan Kristus atas iblis sempurna. Tetapi pertentangan besar antara Kristus dan setan sebelum berakhir hingga kedatangan Yesus yang kali kedua. Meskipun demikian, ketika kita menerima dengan iman apa yang telah Kristus lakukan bagi kita, utang dosa kita dibatalkan dan dosa-dosa kita diampuni. Kita berdiri sempurna di hadapan Allah, dibungkus dalam kebenaran Kristus, seperti yang Paulus tulis dalam Filipi 3:9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudaraku, jika kita sudah diampuni, maka tidak ada lagi yang bisa dituduhkan kepada kita. Yesus menaklukkan dan mengatasi selamanya hal terburuk yang dapat dilakukan oleh dosa dan kejahatan kepadanya. Dia melakukan serangan penuh terhadap kejahatan dan mengatasinya. Jika kita menerima Yesus dengan iman, kemenangannya adalah milik kita. Saudaraku, mengapa? Kepastian keselamatan karena kemenangan Kristus atas setan begitu penting bagi kita. Bagaimanakah bisa apa yang Paulus tulis dalam Filipi 3:9 dapat menjadi pengalaman kita sendiri?
Semoga dua pertanyaan ini dapat menolong kita untuk lebih memahami bagaimana rencana keselamatan itu bagi saudara dan saya. Semoga melalui pelajaran kita di hari Senin kita dapat memahami bagaimana serangan setan kepada Kristus dan bagaimana serangan setan kepada pengikut-pengikutnya. Namun kita berbahagia karena orang-orang yang ditebus oleh Tuhan mendapatkan pengampunan, dan orang yang mendapatkan pengampunan bebas dari dosa. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa kami yang penuh kasih. Saat ini kami sudah belajar dari pelajaran sekolah sahabat kami di pelajaran hari Senin, serangan setan. Biarlah kiranya melalui pelajaran ini akan membukakan pintu hati dan pikiran kami untuk lebih mempercayai Yesus sebagai pemenang, sebagai Tuhan, sebagai pencipta, dan juga sebagai penebus kami. Biarlah kiranya Tuhan kami dapat menyadari, hanya melalui Yesus kami dapat menang dalam pertempuran melawan kuasa-kuasa kegelapan yang tidak kelihatan. Dan hanya melalui Yesus kami dapat diselamatkan dalam menjalani hari-hari kami yang selalu diikat dan dirintangi oleh serangan-serangan setan yang membuahkan dosa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bersamalah kiranya dengan kami sepanjang hidup kami. Dan rancangan damai sejahtera Tuhan akan berikan kepada semua pemirsa Bakti Channel. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman kuatkan imannya, dan yang berulang tahun berikan sukacita, sempurnakan sukacitanya, sehingga mereka merasakan bagaimana pertolongan Tuhan sepanjang hidupnya dan hingga kedatanganmu yang kali kedua. Dan apabila ada dalam permasalahan, berikan jalan keluar bagi mereka. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita untuk pelajaran hari Senin. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu Rantau Prapat, pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.